Mengawali tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum meluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024, tepatnya 14 Februari 2022. Selasa 12 April 2022, tongkat estafet kepemimpinan KPU berganti dengan dilantiknya Hasyim Asyari, Betty Epsilon Idrus, Idam Holik, Muhammad Afifuddin, Parsadan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Agus Melas sebagai anggota KPU periode 2022-2027 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka. Di hari yang sama, Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno beserta seluruh jajaran pegawai di Sekretariat Jenderal KPU menggelar upacara penyambutan dan menegaskan kesiapan membantu anggota KPU periode 2022-2027 dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pada rapat pleno perdana, semua anggota KPU menyepakati dan menetapkan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU, sekaligus menetapkan divisi dan koordinator wilayah bagi seluruh anggota KPU periode tahun 2022-2027. KPU periode 2022-2027 langsung bekerja mempersiapkan tahapan pemilu 2024. KPU bersama Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP mengikuti rapat dengar pendapat perdana di Komisi 2 DPR RI dengan kesimpulan Hari Pemungutan Suara Pemilu ditetapkan 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Mei 2022, KPU melakukan audiensi ke kementerian lembaga, diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan TNI, karena KPU tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari stakeholder. Audiensi juga dilakukan dengan Presiden Republik Indonesia membahas kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, KPU melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda Provinsi Banten untuk dukungan fasilitas kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam menyukseskan pemilu dan pilkada 2024. Juni 2022, KPU melanjutkan audiensi ke kementerian lembaga, diantaranya DPR RI, MPR RI, DPD RI, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. 7 Juni 2022, Rancangan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 disetujui Komisi 2 DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Komisi 2 DPR RI. Sebagai tindak lanjut atas keputusan ini, KPU meluncurkan tahapan pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022. KPU juga meluncurkan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL sebagai alat bantu dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. KPU meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 tahun berturut-turut atas pemeriksaan laporan keuangan KPU tahun 2020 dan 2021. Juli 2022, KPU melanjutkan audiensi ke Kemenkominfo RI, Kemendikbud Ristek RI, dan Mahkamah Konstitusi. Pada bulan ini, rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 disetujui Komisi 2 DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri. KPU menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menggelar bimbingan teknis PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 dan pengenalan fungsi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL kepada KPU Provinsi KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten Kota se-Indonesia. Di penghujung bulan Juli, KPU meraih peringkat 3 penghargaan BKN Award tahun 2022 kategori implementasi penerapan manajemen kinerja non-kementerian tipe besar dari Badan Kepegawaian Negara. 1 hingga 14 Agustus 2022, KPU membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.
dilanjutkan dengan verifikasi administrasi terhadap 40 partai politik nasional yang telah mendaftar. Pada bulan ini, KPU menggelar rapat koordinasi penanganan potensi permasalahan hukum pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Kemudian juga digelar rapat koordinasi dukungan pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, bidang perencanaan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten Kota se-Indonesia. September 2022, KPU menggelar sejumlah rapat koordinasi, diantaranya Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan atau PDPB sebagai bahan pemutahiran pemilu tahun 2024, dan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak tahun 2024 diikuti KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Pada bulan ini juga dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi KIP Aceh tahun 2022 di Bogor, Jawa Barat. 3 Oktober 2022, 4 rancangan peraturan KPU yaitu PKPU tentang penyusunan daftar pemilih, PKPU tentang partisipasi masyarakat, PKPU tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota, serta PKPU tentang rancangan pencalonan peserta pemilu anggota DPD disetujui Komisi 2 DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri. Pada bulan ini, KPU juga menyelenggarakan serah terima daftar agregat kependudukan perkecamatan atau DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU dan data agregat kependudukan WNI di luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri kepada KPU. 15 Oktober 2022, KPU mulai melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat dan sementara untuk keanggotaan dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terhadap 9 partai politik dari 18 partai politik calon peserta pemilu 2024 yang lolos verifikasi administrasi. Pada bulan ini, KPU menggelar rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum bagi KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Rapat koordinasi pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu tahun 2024 sekaligus dilakukan peluncuran dan sosialisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA guna menarik minat masyarakat mengikuti pendaftaran sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. KPU juga meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK yang membantu dalam administrasi kepegawaian Sekretariat KPU se-Indonesia. Pada penghujung bulan Oktober, untuk keempat kalinya, KPU kembali meraih prestasi penghargaan JDIH Terbaik 1 pada Anugerah JDIH Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. November 2022, KPU melakukan sejumlah perjanjian nota kesepahaman dengan stakeholder, di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Radio El Sinta, LKBN Antara, Radio Republik Indonesia, dan Televisi Republik Indonesia, FIFA Group, Kemenkominfo, Kemenkumham, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pada bulan ini juga, KPU sukses meraih 3 penghargaan pada Anugerah Reksa Banda dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Desember 2022, KPU melakukan audiensi ke Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024, KPU melaksanakan konsolidasi nasional untuk peningkatan layanan pemilu 2024. Selain untuk berkoordinasi dan konsolidasi, kegiatan ini juga turut meningkatkan perekonomian dan transportasi di daerah tujuan untuk bisa segera bangkit dari pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
turut hadir memberikan arahan pada konsolidasi nasional tersebut. Saya percaya dengan pengalaman kita yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Ini penting legitimasi ini. Pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul. Pada saat konsolidasi nasional, KPU secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan ke masyarakat maskot Surasulu dan jingle pemilu tahun 2024 berjudul Memilih untuk Indonesia. 14 Desember 2022, KPU meraih peringkat pertama sebagai Badan Publik Informatif kategori lembaga non-struktural pada Anugerah Informasi Badan Publik tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat. Di hari yang sama, KPU juga menerima daftar potensial penduduk pemilih pemilu atau DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. KPU juga melaksanakan penetapan dan pengundian nomor urut bagi partai politik yang memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan kekompakan jajaran sekretariat, KPU juga melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU di titik 0 Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melakukan pengecekan jalur logistik pemilu dan sarana prasarana di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pada penghujung tahun 2022, Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno meresmikan kantor persiapan KPU Provinsi Papua Selatan di Merauke, Provinsi Papua Tengah di Nabire, Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya, dan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong. KPU melayani.